Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta nurun fawqa nurin, anta syamsun, anta nurun fawqa nurin, anta iksir wa qani, anta misbahu suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ibu Umi Nur Alam dan juga ustazah kita Ibu Ustazah Ina dan juga MC Ibu Seno ya, yang saya tahu ya, Ibu Surya ya.
Iya, soalnya nama Pak Seno itu ada dua ibu. Pak Seno yang paling ujung depan Parami sama ini. Pak Seno, saya tahu namanya. Anaknya juga udah kenal, sudah kenal lama sama saya sejak ya waktu SMP atau sanawiyah. Masya Allah. Semoga ibu-ibu yang di depan sini termasuk Bu Ina sehat selalu, berkah selalu di dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya. Ibu-ibu sesepuh, terlebihnya Ibunda Dewi Sumeksiana, Ibunda Sunira Sirot, Ibunda Iwi Aminyoyo, Bu Barni, Ibu Esi Indah Muhammad, dan juga Ibu Mami, dan juga ibu-ibu yang lain. Tak lupa Ibu Titing, Ibu Wasiman, serta ibu-ibu jamaah yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat atau ta'zim saya. Ini sebenarnya Ibu Haja Emilia Variasi Puan ya, karena tadi Al-Fakir ditelepon sama Ibu Eni Chandra ya, karena beliau kan Bu Haja Emilia kan baru pulang umroh, maka dari itu ya Al-Fakir ya berhak menggantikannya. Jadi nanti dua kali jadinya, minggu yang terakhir nih yang akhir bulan sama minggu pertama besok, jadinya dua kali. Masya Allah, gak apa-apa ya. Ya baik. Alhamdulillah ya, moga-moga nanti ya Ibu Haja Emida maupun juga jamaah lainnya yang bersama beliau Bu Fahri ya mendapatkan karomahnya dan juga keberkahannya dalam perjalanan ibadah umrohnya, dan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ada juga ya yang umroh di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Bayangkan saja Bu ya, kalau umroh di bulan suci Ramadan, karena saking panasnya ya ibu-ibu, karena sesungguhnya begini, Ramadan itu berasal dari kata romdo. Artinya di situ adalah membakar. Dalam bahasa Arabnya kata romdo, membakar dosa-dosa, membakar sifat-sifat tercela yang ada di dalam dirinya, apa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Makanya kata romdo di sini artinya, kalau secara harfiahnya, secara arti bahasanya itu artinya panas, artinya itu membakar juga, maka itu pertandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membakar dosa apa yang kita perbuat dan juga menghapus semua dosa-dosanya. Makanya ada kan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan juga untuk mengharap pahalanya karena semata-mata karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena saking panasnya, cuaca panasnya, Masya Allah, di sana itu lebih panas ya, berapa derajat Celcius? Kira-kira 40 ya. Tahun ini musim dingin ya, Masya Allah, musim dingin. Gak kira-kira ya kalau musim dingin itu, Masya Allah. Padahal di atas khatulistiwa loh. Dua musim ya, Masya Allah. Hebat. Musim dingin sama musim panas. Kalau kita apa Indonesia? Musim hujan sama musim kemarau. Nah, prediksi perkiraan menurut dari BMKG, musim kemarau akan terjadi pada bulan Mei nantinya. Bulan Mei itu kan ya pasti mah sudah bulan Syawal sama bulan Zulqa'dah. Apalagi menjelang ibadah haji juga kan. Masya Allah. Yang penting walaupun ya kita merasakan saking panasnya ketika kita umroh, apalagi dalam kondisi puasa, ya kita memang juga tetap bersabar. Sabar, lama-lama nanti terus istiqomah. Istiqomah itu memang tidak ada putusnya. Gampang kalau istiqomahnya, asalkan kita selalu berada di jalannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ataupun kami ya sebagai ya pengganti ataupun bandar beliau ya untuk menyampaikan ya hal-hal yang perlu kita persiapkan diri ya dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Ya kita perbaiki sholat kita. Ya, sholat kita yang tadinya kurang khusyuk dalam sholat
fardunya, maka bisa juga disempurnakan juga dengan sholat rawatib, qobliyah maupun juga ba'diyah. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, 4 rakaat ya sholat qobliyah zuhur. Boleh juga 2 rakaat, 2 ba'diyah zuhur. Kemudian juga 2 rakaat sholat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu merupakan sunnah mu'akkad, hal yang sangat dianjurkan. Karena kalau dengan rawatib di sini itu akan menutupi kekurangan sholat fardu yang telah kita kerjakan. Yang kedua, yaitu juga apa? Puasa kita memang juga perlu diperbaiki lagi. Karena beberapa waktu yang lalu ya masih banyak juga kan orang yang menunaikan ibadah puasa, terlebihnya anak-anak masih suka main petasan, masih juga main kembang api, bahkan yang kelas dewasanya ya masih ada juga yang tawuran kan, tawuran antar warga, antar organisasi masyarakat. Masya Allah, masih ada juga di situ. Padahal puasa itu ya mungkin kemungkinan mereka itu ya termasuk kita hanya saja modalnya yaitu menahan lapar dan haus saja, betul nggak? Karena tuh kalau puasa mengajarkan kita selain lapar dan haus di sini adalah mengajarkan bagaimana kita untuk bersatu kembali dari perpecahan. Bagaimana caranya kita kembali bersahabat, kembali bersatu dari perpecahan maupun juga permusuhan. Makanya ketika di hari raya Idul Fitri ya saling juga untuk menghormati dan juga saling mencintai dan juga saling menyayangi, mengucap taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga puasa kalian dan juga puasa al-fakir diriku dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya kembali lagi ya hari yang fitri, yang fitrah, yang suci. Jadi semuanya itu akan menjadi suci kembali, tinggal bagaimana caranya kita menjaganya. Yang ketiga yaitu ya kita perlunya untuk kembali lagi untuk berakhlakul karimah. Ya memang kalau kita ibaratnya tuh diri kita, akhlak kita masih kotor, masih buruk, ya kita terus yang perbaiki. Dan juga minimal harus menjauh dari perilaku-perilaku yang buruk pula. Menjauhi dari apa? Menjauhi dari teman-teman ataupun warga-warga ataupun warga apa masyarakat yang berperilaku buruk ya. Hati-hati juga kalau bagi anak-anak tuh ya. Terjadi apa? Kenakalan remaja. Terjadi lagi apa? Pergaulan bebas. Terjadi lagi misalnya mabuk-mabukan dan juga perjudian. Itu memang juga harus dihindari. Sesungguhnya ini pasti ada kesalahan, bukan dari anaknya sendiri, melainkan itu dari orang tua. Orang tua pun akan terpengaruh juga dengan perilaku anaknya. Ayahnya kek ataupun ibunya kek, hati-hati. Kalau jangankan seorang ayah, dia masih saja melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal arti bandel, tidak pernah sholat, tidak pernah juga puasa, tidak pernah lagi berzakat. Meskipun miskin tapi pelit juga. Nauzubillah. Nanti anaknya pun juga akan menjadi demikian. Apalagi ibu-ibu nih kalau suka apa? Ngegosipin orang lain, yang suka ngegibahin orang lain, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, walaupun dia tidak mendengar, maka jadinya tuh dosa. Makanya puasa mengajarkan kita bagaimana caranya kembali lagi untuk ya birrul walidain, berbakti pada orang tua, kemudian dan juga orang tua mengajarkan anaknya menjadi anak yang baik pula. Ini 3 unsur ini yang perlu kita tanamkan agar ini bisa dijadikan persiapan diri kita ketika di bulan Ramadan maupun ketika kita meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Kalau 3 saja nggak pernah kita perbaiki, baik itu sholatnya, baik itu puasanya maupun juga akhlaknya, maka
takwa kita itu akan menjadi luntur. Nasi sudah menjadi bubur, jangan sampai takwa kita dan juga iman kita menjadi luntur. Jadi ur-ur. Jadi jangan sampai gugur dan luntur. Nauzubillah, subhanallah. Ini ya sebagai kata pengantar ya, mudah-mudahan Bapak kita akan selalu ya dijaga, selalu dipelihara, dan juga kita selalu terus berusaha untuk kendalikan diri kita dan juga hindari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke lembahnya setan, jalan setan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dalam surah Fatir, surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 32. Surah Fatir surah yang ke-35 ayat 32. Ada 3 hal golongan umat Islam. Ada 3 hal golongan umat Islam di dalam surah Fatir surah yang ke-35 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna kitabal ladzi istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu Al-Qur'an kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum, di antara mereka yaitu zalimun li nafsi. Mereka adalah orang yang menzalimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Wa minhum muqtasid. Ya. Ini yang kedua, mereka mereka ada yang pertengahan, imannya itu setengah-setengah. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka yang lebih dahulu melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan, berlomba-lomba mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah merupakan karunia Allah yang amat besar. Nah, 3 hal tadi, yang pertama zalimul nafsi, zalim kepada diri sendiri. Kemudian muqtasid, yaitu orang yang Islamnya, imannya setengah-setengah. Yang ketiga di situ adalah imannya full, sabiqum bil khairati biidznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari ridho Allah, mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama coba kita pelajari, zalimun li nafsihi, orang yang menganiaya diri sendiri. Orang yang menganiaya diri sendiri di situ ya sebenarnya dia sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, namun enggan melaksanakannya. Dia tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya dengan rezekinya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya bahwa segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena misalnya begini, dia si fulan, dia mempunyai pemikiran-pemikiran ya, pola pikir yang buruk itu, dia mempunyai tolak ukurnya itu hanya dari segi ya jabatan maupun juga kedudukan. Apalagi lebih-lebihnya nih fulus uang, ya kan? 3 hal ini dijadikan sebagai, kalau bagi orang yang zalim, tolak ukur kemakmuran hidup di dunia. Tapi kalau giliran jabatannya turun, ya kan? Giliran juga kehabisan hartanya, derajatnya menurun, kedudukannya, kemudian uangnya ya habis, maka dia itu akan menjadi orang yang terhina juga, tersyukur, mengeluh juga. Makanya innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu madu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengeluh.
dalam keadaan mengeluh. Apabila ditimpa kemelaratan, ya dia mengeluh kan, lemah. Aduh, aku pengen banget ya punya harta, tapi sampai sekarang mau saya nggak punya harta, begitu. Ada yang juga pernah ngalamin begitu kan? Saya memang lihat orang tuh punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya begitu gedung tinggi, punya hotel, ya Allah, enak banget ya hidupnya ya begitu kan, sambil membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Masya Allah. Itu tandanya tuh ya tidak pernah bersyukur atas hidup diri dia sendiri. Benar gak? Masya Allah. Mengeluh kalau ditimpa dengan kemelaratan. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau apabila udah diberi kebaikan, udah diberi kelebihan dalam hal harta maupun juga jiwa, maka dia pelit juga kan. Bakhil itu paling parah, itu penyakit yang paling terparah. Masya Allah. Bakhil itu artinya itu pelit. Makanya hidup itu tidak dijadikan tolak ukurnya. Tolak ukur kehidupan itu bukan hanya dari uang saja. Kebahagiaan itu bukan hanya dari segi banyaknya uang saja ataupun banyaknya harta, tetapi kebahagiaan itu tolak ukurnya itu adalah bersyukur. Ya, sesungguhnya ujian yang paling terberat di situ adalah kesehatan. Kalau hartanya itu memang itu ujian yang paling terendah, Ibu. Kesehatan itu memang sangat penting. Kesehatan jasmaninya gimana? Udah sehat, udah sering berolahraga, udah sering melakukan fitness, ya kan, nge-gym, punya otot, punya otot, ya kan? Misalnya kalau laki-laki punya six pack juga kalau di perut, perempuan juga demikian, ada yang six pack juga, ya kan? Tapi itu tidak selamanya itu abadi kesehatannya. Yang penting di situ adalah kesehatan batin, kesehatan hati. Kalau kesehatan fisiknya saja yang menjadi tolak ukur, kalau batinnya itu ya sakit, percuma. Karena segala sesuatu itu pasti ini akan terpengaruh juga nih. Batin terpengaruh dengan fisik. Makanya jangan sampai sakitnya tuh di sini. Udah itu aja. Aduh, ya salam. Jangan sampai sakitnya tuh di sini. Aduh. Nah, terus gimana kalau cara mengobati hati? Baca Al-Quranul Karim, terus juga sedekah, kemudian juga kita selalu berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersolawat kepada Nabi, kemudian kita selalu melapangkan kesulitan kepada kaum muslimin wal muslimat, dan juga tak lupa majalis sholihin, duduk bersama dengan orang-orang soleh, dengarkan dari para kiai, para ustadz, ya kan, para guru-guru, para mu'alim, agar senantiasa nasihat itu yang didengarkan, apalagi disertai dengan Al-Quran yang sudah disampaikan, nanti akan menjadi tenang. Coba deh, lebih-lebihnya santri ya. Semoga anak-anak ya, anak-anak ibu, cucu-cucu ibu bisa masuk pesantren. Amin ya robbal alamin. Suasana di kota santri, di kampung santri, asik dan senangkan hati bulan. Masya Allah. Jadi ini ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya sekali lagi hidup itu ya tidak mengeluh, tetapi ya kita harus benar-benar kuat walaupun ujian maupun cobaannya itu berat. Karena antara sabar dengan syukur itu pasti tidak akan terpisah. In asobathu ya dorroku sobarok takana khairullah. Apabila ditimpa kemelaratan maka dia sabar, maka itu akan baik pula. Sabar. Wa in asobathu sarra'u syakara takana khairullah. Kalau dia ditimpa diberi kebaikan, diberi kelapangan, diberi kebahagiaan, maka dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Makanya ya kalau kita ditimpa musibah, ya kita bersabar, kita minta pada Allah. Kalau kita diberi kebahagiaan, diberi kemenangan, jangan lupa kita bersyukur. Makanya tuh kita ambilnya tuh di jalan yang tengah-tengah. Kalau yang melarat,
mengeluh, gitu kan, ngedown kan, mentalnya ngedown, begitu, menurun ya kan. Tapi kalau udah diberi kekayaan, ya berlebih-lebihan ya kan, terus sampai lagi berfoya-foya. Andai aku jadi orang kaya, ya Allah. Makanya tuh hati-hati ya. Inilah merupakan cirinya orang yang menzolimi diri sendiri, ya kan. Sudah yakin tetapi masih mengkufuri, sudah diberi karunia tetapi juga masih mengkufuri. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih juga memberikan kesehatan baik jasmani maupun juga rohani, mata, kuping, mulut, tangan dan juga kaki. Terus juga sebenarnya sudah tahu judi, kemudian khamr, minuman keras, melarang membunuh, melarang merampok, melarang berzina ataupun pergaulan bebas, melarang untuk berbuat suudzon, prasangka buruk terhadap Allah, melarang memutus silaturahim, melarang menjahatin orang lain. Tetapi si fulan sendiri dia melakukannya. Sebab disitulah ada 3 penyakit hati yang membahayakan ruhani dan jasmani, yaitu kata ghadab ataupun marah, hakot ataupun benci, hasad, ya artinya ada dengki, ada tambah satu lagi yaitu adalah tamak maupun juga rakus. Maka dari itu orang yang selalu mengeluh hidupnya, maka imannya maupun juga akidahnya akan menjadi rusak. Hatinya tidak terisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diisi dengan Al-Qur'an, tidak diisi juga dengan salat, maka itu akan menjadi hamba, tidak mengingat Allah dalam arti salat, dalam arti membaca Al-Qur'an, maka hatinya itu akan merasa galau, GALAU, ya, GALAU. Makanya ini galau itu ada singkatannya kalau dalam bahasa Inggris. God always understanding, God always listening. Nah itu terbalik itu ya. God always listening and always understanding. Nah itu Allah selalu mendengar dan juga Allah selalu mengerti apa yang sudah dimintakan, apa yang sudah dapat permintaan dari hamba-hambanya. Makanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarlah kepada Allah, maka hidupnya akan bahagia. Subhanallah. Yang kedua sekarang, ya. Yang kedua yaitu kita akan wujudkan, yaitu adalah muqtasid, umat Islam yang setengah-setengah. Si fulan yakin bahwa kalam Allah itu benar. Al-Qur'anul Karim itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah, baik itu berupa sholatnya, kemudian puasanya, zakatnya, hajinya, maupun juga amal-amal soleh yang lainnya. Akan tetapi giliran untuk mau bersedekah, tetapi dia tidak mau. Ada lagi terlebihnya, dia selalu senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan amal solehnya, tetapi masih istiqomah juga dalam kebodohannya. Fasik, hati-hati. Fasik itu adalah imannya iya tetapi maksiatnya itu berjalan. Imannya iya tetapi perbuatan zinanya masih berjalan. Imannya iya tetapi merampoknya masih berjalan. Imannya iya tetapi masih juga suka menuduh orang lain tanpa disertai dengan bukti. Itulah disebut namanya itu adalah qadzab. Hati-hati. Tandanya di situ adalah orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Lebih-lebihnya lagi ya ketika di bulan suci Ramadan besok 2 bulan lagi, kurang lebih 1,5 bulan lagi. Kalau orang yang sudah gemar puasa
udah apa? Terus saja menahan amarah kita. Terus juga kembangkan puasa, kembangkan juga untuk bayar apa? Bayar zakat misalnya, tetapi masih juga suka mengeluarkan kata-kata yang keji, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, itu pun juga orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya riwayat Imam Muslim. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah nama aslinya di situ adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, makanya Hurairah di situ artinya itu adalah kucing. Karena Abdurrahman bin Sakhr itu punya hewan peliharaan kucing, makanya disebutnya adalah bapak kucing. Beliau adalah seorang perawi hadis yang paling banyak, sekitaran kurang lebih 5.235 hadis. Coba bayangkan, kalau anak-anak ibu nih hafal hadisnya berapa? 1 aja, 2 aja, 3 aja. Saya pun juga sama. Saya baru hafal hadisnya 1 Pak, gitu. Masya Allah. Nih, Abu Hurairah namanya ya, singkatnya Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah anda tahu siapakah itu orang muflis, orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'an. Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu dia tidak punya dirham dan juga tidak punya harta. Nah, maka Rasulullah SAW mengutarakan kepada para sahabatnya, faqala, Rasul bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wa zakatin, ya. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa apa? Pahala sholatnya, pahala puasanya, dan juga pahala zakatnya. Wa ya'ti, ya datang, walakin qad syatama hadza, akan tetapi mereka itu adalah orang yang selalu mencaci maki. Qad syatama hadza, kemudian wa qadaba hadza, menuduh orang lain tanpa disertai dengan bukti. Kemudian wa akala mala hadza, memakan harta orang lain, wa safaqa dama hadza, lalu ia membunuh, dan wadoroba hadza, dan menyakiti orang lain. Na'udzubillah. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nah, setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada orang yang dizolimi, ya, orang yang dimaki-maki, dituduh, orang yang dimakan hartanya, ya, diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Na'udzubillah. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi akhidha min khotoyahu faturihat alaihi thumma turiha finnar. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Percuma. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah juga. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat rupawanmu dan juga hartamu, akan tetapi Allah melihat amal-amalmu dan juga hatimu. Jadi amal dan juga hatinya nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang muktasid umat Islam yang setengah-setengah itu, ya, merupakan kendala untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kalau giliran untuk infak maupun harta berat. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi masih juga suka
mengata-ngatain orang lain, mencaci maki orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dalam kitab Tasawwurul Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa di situ ada 5 kendala untuk menjadi amal soleh. Ya, An Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Dia berkata, laula khamsu khisalin lasorun nasu kulluhum sholihin. Andaikan tiada 5 perkara, niscaya seluruh manusia menjadi orang soleh. Ya, maksudnya menjadi terbebas dari kerusakannya, yaitu awwaluha al-qana'atu, ya, bil jahli, merasa cukup dengan kebodohannya dalam pengetahuan agama. Ya, maksudnya tentang puas menjadi orang yang bodoh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, annallaha yabghudu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Allah murka terhadap setiap orang yang sangat memahami ilmu dunia tetapi bodoh terhadap ilmu akhirat. Sudah banyak orang-orang kita, orang-orang Indonesia yang sudah gemar dalam ilmu dunia, matematika ke, fisika ke, kimia ke, ekonomi ke, terus saja kan makin berkembang sampai kuliahnya di luar negeri, di US, Amerika Serikat, di UK, di mana, Inggris, di Jerman, untuk mempelajari ilmu apa? Teknologi, ya kan? Tetapi ilmu agama aja masih aja kecil. Pemahaman aja dalam ilmu agama masih kayak anak TK. Padahal tuh ilmu agama maupun ilmu dunia itu tidak apa, sama sekali tidak akan saling terpisahkan. Kayak misalnya ilmu pertumbuhan, ilmu botani, itu pasti ada di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nutrisi mengenai tentang susu itu terdapat juga di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga air susu ibu, ya kan? Hewan, tumbuhan, pasti di situ sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sosiologi, ilmu tentang mempelajari tentang kemasyarakatan ijtimai, itu ada nama pelajaran tafsir ijtimai, tafsir tentang apa? Kesosialan dan juga kemasyarakatan. Harapan saya, ya, jangan sampai ya anak-anak ibu kalau belajar di luar negeri lepas dari imannya dan juga agamanya. Khawatirnya nanti pasti akan berpacaran juga dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, akan menimbulkan pula, maaf, pesta seks juga. Hati-hati, pesta pergaulan bebas di Prancis, di Jerman, di Eropa banyak sekali, termasuk juga di Amerika Serikat. Di Las Vegas itu, masya Allah, markasnya judi, masya Allah, Las Vegas. Mungkin ibu-ibu sudah pernah baca beritanya, ya, ya Allah. Jadi pelajarilah ilmu agama lebih diperdalam lagi, agar nanti supaya bisa selalu lebih mementingkan akhirat dibandingkan dengan dunia. Belajar tentang ilmu duniawi boleh saja, ya, seperti Pak Rudi Habibie almarhum, Pak Baharudin Yusuf Habibie, pernah dengar otaknya Jerman tetapi hatinya itu tetap Mekah. Jadi itu subhanallah, intelektualnya tuh luar biasa. Makanya beliau juga pernah menjadi seorang cendekiawan muslim, pernah jadi ketuanya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, ICMI namanya. Hebat itu Pak B.J. Habibie. Makanya palingkan dunia menuju kepada ukhrawi, ya, agar mendapatkan dua-duanya, jadinya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu wal hirsu ala dunia, rakus terhadap dunia.
Rakus terhadap dunia itu dalam hal apa? Dalam kata ya kita rakus apa? Mencari-cari gelar dalam perkara duniawi, ya kan? Misalnya kuliah, tujuannya hanya untuk mencari gelar aja, profesor, doktor, MA ataupun SAG, profesor, doktor, MT, magister teknik ataupun MSc. Makin sibuk coy, Master of Science ataupun yang MBA, makin bingung aja. MAA makin asik aja cuy. Ya, berlomba-lomba kalau kuliah hanya untuk kejar gelar saja, tetapi ya tidak bermanfaat juga bagi dirinya, hanya untuk dijadikan sebagai bumerang saja. Masya Allah. Kuliah di luar negeri ya tujuannya hanya untuk ya bersenang-senang, berfoya-foya, sampai menyindir kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan orang yang kuliah di luar negeri, menghina. Masya Allah. Hati-hati. Makanya tujuan kuliah di luar negeri jangan sampai memakan harta orang miskin. Gak boleh sama sekali. Korupsi kan buktinya. Maaf, mohon izin, banyak juga pejabat-pejabat yang lulusan di luar negeri, ya kan, korupsi juga, bahkan juga melakukan gratifikasi ataupun mengambil uang negara. Percuma, jadinya tuh ilmu yang tadinya bermanfaat malah akan menjadi mudarat pula. Makanya ada di dalam doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rakus terhadap dunia, rakus mencari gelar perkara di dalam duniawi, ya, jabatannya, kemudian juga kedudukannya, maupun juga hartanya. Lebih baik rakus terhadap waktu untuk mencari aktivitas-aktivitas yang positif pula. Itu apa? Al-hirsu ala dunia, rakus terhadap dunia. Kemudian yang ketiga yaitu wasyuhu bil fadli. Nah, wasyuhu bil fadli itu sinonim dari kata bakhil pula. Wasyuhu bil fadli. Syuhu, ya. Syuhu. Nah, itu. Syuhu pakai apa? Tasdid, ya. Dari kata bakhil di situ, kan. Wasyuhu bil fadli, kekikiran dalam harta, ya, kikir untuk memberikan kelebihan, ya, kikir untuk memberikan kelebihan. Dalam arti itu bakhil untuk memberikan harta yang ada padanya. Makanya takut hartanya berkurang apabila kita bersedekah, ya kan? Kita udah mengumpulkan harta, tetapi takut juga berkurang karena sedekah. Jangan takut untuk bersedekah. Don't worry, be happy. Ya, jangan khawatir pula. Nah, karena segala sesuatu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu selanjutnya, ya, yang keempat, wariya'u fil amal, riya dalam beramal. Perbuatan yang tanpa didasari ikhlas, atau perbuatan karena mengharap sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya itu merupakan syirik kecil yang dapat menghapus keikhlasan kita dalam beramal. Makanya di situ ada moto Kementerian Agama, ya, ikhlas beramal. Walaupun cuma satu kalimat itu aja, tapi masih saja meremehkan ikhlas beramal. Rugi, ya. Satu kata motivasi aja, satu ayat Al-Quran aja terlebihnya gak pernah diamalkan, rugi. Karena ini akan terpengaruh juga dengan melakukan hal-hal motivasi yang lain pula. Kemudian yang kelima yaitu wal-i'jabu birrohyi, dan membangga-banggakan kehebatan akalnya. Akal ini selama ini gak benar, ya kan? Akal
lebih mementingkan akalnya dibandingkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu sama saja kita masih menuruti hawa nafsu bulan. Makanya bagaimana caranya kita menjaga akalnya? Ya kita selalu minta bimbingannya dari guru pula. Menuntut ilmu agama harus berguru, tidak boleh otodidak. Sampai kita memahami menurut apa yang kita pahami saja. Karena supaya dapat sanad keilmuannya dari guru. Misalnya dari saya, dari Ustaz Abi Maki, sanadnya sampai terus ke pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu akal itu apa? Harus lebih kita digemblengkan. Kita selalu jangan lebih diutamakan, tapi dipelihara akal kita. Makanya hifzul akli kalau dalam konstitusi syariah, menjaga akal kita dengan disertai dengan hidayah atau petunjuk atau bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 kendala menjadi hamba yang soleh itu dijadikan iman kita menjadi setengah-setengah. Makanya kembali lagi untuk gemar untuk sedekah. Kembali lagi untuk gemar untuk kita niatkan kembali hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu sabiqu bil khairati, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memenuhi tuntunan Allah dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Inilah imannya itu sudah full, sudah real. Tinggal kita memeliharanya, tinggal kita nanti upgrade iman kita dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti ya kita bagaimana cara kita menjadi jiwa yang pemurah, baik itu di waktu senang maupun di waktu sempit. Bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang lemah lembut, ya, orang yang pemberani, orang yang tegas pula tetapi lemah lembut pula. Bagaimana caranya kita senantiasa menjadi orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap orang lain tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Bagaimana caranya kita selalu kendalikan amarah kita ketika kita dizolimi oleh orang lain. Makanya usahakan kita kendalikan amarah. Bagaimanapun pula seberapa dianya si fulannya itu marahnya begitu besar, tetapi hendaknya kita bersabar dan juga tetap kendalikan. Cobalah syukur-syukur keluarkan dalilnya, keluarkan petunjuknya, keluarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya si fulan dia menyusahkan orang, coba ingatin orang yang menyusahkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wahai fulan, dengerin, mandoro musliman dorohullah. Barang siapa yang menyempitkan orang muslim, maka Allah akan menyempitkannya pula. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyusahkan orang muslim, maka Allah Ta'ala akan menyusahkan baginya. Syukur-syukur kalau udah berbalik keadaan menjadi orang yang melampangkan kaum muslimin, maka Allah Ta'ala akan melampangkan pulanya di hari kiamatnya nanti. Bagaimana caranya menjadi orang yang selalu bertawadhu ataupun rendah hati. Itu saja. Jadi imannya itu memang juga harus terus naik, ya, makin naik, makin naik, makin naik derajatnya. Tidak ada yang gelombang gini kan, kayak diagram itu kan, kayak diagram kayak ekonomi itu bergelombang jadinya, naik turun, naik turun, naik turun, terus saja naik sampai ke setinggi langit kok. Maka insya Allah kita akan selalu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung. Orang yang bertakwa lagi beruntung di dunia dan di akhirat, serta orang-orang yang menjadi pemaaf. Karena cirinya orang yang beriman di situ ya pasti pemaaf.
ya kan, pemaaf, tawadu, rendah hati, selalu juga orang yang berjiwa sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Meskipun ilmunya kecil aja, secuil aja, tetapi dia selalu gemar bersedekah. Hebat kan? Meskipun ilmunya sekecil aja, tetapi imannya terus naik. Ya karena apa? Ibu-ibu, ada yang tahu nggak? Selalu mentaati suami, ya kan? Selalu beri asuhan ASI, air susu pada anaknya, ya kan? Air susu pada anaknya, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Teringat juga, Bu, ya. Bu, dalam pidatonya Presiden Soekarno tahun 1963, pasca sejarah Trikomando Rakyat, Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, NKRI, bilang begini, seorang ibu menangis karena tidak memberi air susu kepada anaknya. Mengenai kan? Kasihan anak itu gak diberi air susu ibu. Lebih bergizi juga dibandingkan dengan susu-susu yang lainnya, UHT ataupun susu bubuk, ataupun susu Denkauke, Miloke, maaf ya. Jadi menyapih anak itu pasti itu dinilai ada pahalanya. Semuanya itu akan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi itu kebaikan di situ memang ada tingkatannya tuh, supaya selalu menjaga imannya dan takwanya full. Ada urutannya. Pertama adalah al-khairu. Pertama di situ adalah pokoknya itu al-khairu di situ. Al-khairu di situ adalah kebaikan di dalam fisik maupun juga rohani. Al-khairu di situ. Al-khairu. Kemudian juga yang kedua yaitu adalah soleh. Soleh di sini adalah orang yang selalu berkata baik, berkata yang soleh, pendengaran yang soleh, matanya soleh, kakinya soleh, tangannya soleh. Kemudian juga ma'ruf, orang yang selalu senantiasa baik, ya kan, baik dalam beramalnya maupun juga baik dalam hatinya. Kemudian juga selalu menjaga janji-janjinya. Maka itu akan menjadi orang-orang yang soleh pula. Soleh setelah itu naik lagi akan menjadi orang yang albirru. Albirru itu makanya di situ adalah kata yang terkenal adalah mabrur. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Ataupun birrul walidaini, yang berbakti kepada orang tua. Al khairu, kemudian juga al hasanatu, ya, hasanah ya. Hasanah itu pasti akan dinilai ibadah, segala sesuatu kebaikan akan menjadi nilai ibadah. Kemudian juga al-ma'ruf, ya, selalu senantiasa menjalankan kebaikan. Kemudian juga as-solihun dan juga al-birru, ya, al-birru. Jadi ini tingkatan di situ ada 5. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan-penjelasan di atas, yaitu mari sama-sama kita bisa memilih yang ketiga ini, sabiqum bil khairat biidznillah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan agar senantiasa kita bukan hanya untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang pasti mempunyai tanggung jawab masing-masing. Meskipun tanggung jawabnya itu berbeda-beda, tetapi nilai pahalanya sama, dan juga senantiasa kita berada di jalannya Allah, menuju ke jalan yang siratal mustaqim, serta kita akan menuju ke surganya, surga Firdaus harapannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Al-Fakir. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخر. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدا ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها من جميع أهل الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقال الحاجة. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتضرعنا وتخشعنا وتغفرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ثبت إيماننا وجدد إيماننا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Siang-siang makan soto Pak Rahman, insya Allah berkah, selamat dan aman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.